kita bisa melihat lebih detail lagi kondisi tanah sawah kita dengan uji daya kapiler, uji kemampuan mengikat air, dan uji aerasi. Nah, kita coba sekarang dengan uji daya kapiler. Nah, di uji daya kapiler ini yang akan kita amati adalah Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita menggunakan tanah sawah yang kering dan kemudian menggunakan botol plastik yang transparan seperti begini. Ini adalah ilustrasi sebidang sawah pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, ya, sudah dapat dimaklumi di hampir seluruh lahan sawah di Indonesia, tanah sawah itu pecah-pecah pada saat musim kemarau. Padahal diyakini juga di dalam tanah kita ini ada air tanah. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana air tanah tersebut? Uji ini bisa menjawab, sebenarnya kemana air tersebut larinya, air di bawah tanah kita ini. Apakah dia lari ke pinggir, ataukah terus menembus ke dalam perut bumi, atau ke atas? Nah, di sini, ya, oleh sebab itu kami di sini di uji daya kapiler ini menggunakan tanah yang kering. Ini supaya terlihat nanti noda airnya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk uji kapiler ini yang kita perlukan adalah yang pertama air ya sama-sama 500 cc Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tumpahkan sama-sama di jam 10.45 menurut ini. Ya, oke, 1 2 3. Kita tumpahkan bersamaan. Intinya adalah begini Bapak Ibu. Ya, sudah diyakini tadi bahwa tanah pertanian kita itu padat ya. Kemudian keras. Dan pada saat dicangkul, saat olah sawah atau bajak sawah, itu lengket dicangkul. Nah, artinya bahwa dengan tanah padat dan keras, pori-pori dari tanah sawah kita itu hanya sedikit dan kecil-kecil. Nah, tetapi pada saat tanah sawah kita ini diberikan bahan organik atau kompos, secara visual bisa kita lihat kenampakannya berbeda sekali. Ya, jauh lebih gembur. Jauh lebih gembur. Artinya, kalau gembur seperti begini, artinya pori-porinya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar-besar. Nah, pertanyaannya adalah, daya rambat air dari dalam tanah ke atas, ya, daya rambat air, ini lebih cepat yang porinya sedikit dan kecil atau yang porinya besar dan banyak. Mungkin di awal, ya, kalau misalnya dilihat di awal, ini benar. Tanah sawah yang plus bahan organik atau kompos, ini terlihat jauh lebih cepat di awal. Ini sudah terbasahi, sementara ini masih belum terbasahi dengan sempurna. Nah, ini ya, di awal. Tetapi yang diinginkan oleh petani organik, adalah air cepat naik, ya, cepat naik dari kolom bawah, dari kolom air di bawah tanah itu, tetapi jangan sampai mencapai ke permukaan. Itu yang diinginkan oleh petani organik. Jadi air cepat naik, tetapi harus bisa ditahan di daerah perakaran. Ilustrasinya adalah begini Bapak Ibu ya. Saat Bapak dan Ibu punya sumur, kemudian ya akan menaikkan air tersebut ke atas, ke toren air, tentunya harus dibantu dengan menggunakan pipa. Ya, kemudian dihubungkan dengan motor, ya, motor penyedot atau pompa di atasnya. Nah, pada saat pompa ini dinyalakan, air akan cepat sekali naik ke permukaan. Nah, pertanyaannya adalah, pipa yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut mempunyai banyak lubang atau sedikit lubang? Hanya sedikit lubang yang ada. Pada saat dicelupkan ke air, pompa dinyalakan, air akan cepat sekali naik ke atas. Tetapi apabila pipa tersebut kita tambahkan lagi lubangnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya air tidak akan pernah naik ke atas. Toh kalaupun naik ke atas, kecil sekali. Artinya air akan berjalan lambat. Nah, ini Bapak Ibu ya, ilustrasi untuk uji daya kapiler ini. Ini sudah terlihat bahwa ternyata peran dan fungsi kompos salah satunya adalah bisa membuat tanah menjadi lebih gembur. Nah, tanah menjadi gembur dengan ditandai banyaknya pori atau rongga-rongga. Ya.
Nah, ini salah satunya. Ya. Kemudian, ya, dari uji daya kapiler ini juga kita bisa menarik ya sebuah analisa lagi ya, sebuah analisa bahwa ternyata tanah sawah jika sudah dicampur dengan bahan organik ini bisa menghambat ya, bisa menghambat laju rambat air ke permukaan. Kita lihat sekarang Bapak Ibu ya, 15 menit berikutnya kita akan ukur ternyata tanah sawah ini sudah mulai melampaui noda atau ukuran dari tanah sawah yang ditambah dengan bahan organik. Nah, yang tanah sawah plus bahan organik ini baru mencapai 16, sementara tanah sawah saja ini sudah melampaui, ya, sudah 16,3. Nah, di sini ini sudah terbukti, ya, sudah terbukti bahwa bahan organik bisa menahan laju rambat air ke permukaan. Artinya di sini, ya, kalau kita simpulkan dulu nih dari kedua percobaan ini, saat musim hujan, ya, tanah sawah plus bahan organik begitu dia menampung air hujan, dia akan cepat sekali diresapkan ke dalam tanah sehingga tidak terjadi genangan atau banjir. Tetapi pada saat musim kemarau, air yang tadi sudah diresapkan itu lambat dinaikkan ke permukaan sehingga ketersediaan air akan sangat tercukupi. Nah, seperti itu Bapak Ibu.